Karyawan Pak David ya, karyawan Pak David. Karyawan Pak David. Karyawan Pak David dari dosen, siapa dosen? Dari dosen. Siapa? Dosen. Siapa? Dosen. Dari dosen siapa? Oh. Dosen Pak Konrad, oke ya. Dosen, udah. Dari pejabat Retno ya. Pejabat Retno, oke. Dari dosen. Apa? Enggak, dari karyawan pada ya. Oke. Oke, yang terhormat keluarga besar Radosar Senam Bela, kami di sini Pak dari Sitos. Kami Pak di sini dari Sitos Akademika Tertular. Hari ini kemarin kami sudah buat acara, dan karena Bapak Ibu ada di sini, kami hari ini Pak mengulangi lagi. Jadi untuk acara kita mulai, ya seperti yang tadi ya. Untuk acara pribadinya seserah sama Pak Pendeta, Pak ya. Oke, jadi satu dulu. Oke. Pada kita semua Sivitas Akademika Universitas Tular, kita akan melaksanakan acara ibadah kita pada saat ini. Sebelum kita memulai ibadah kita masuk dalam saat teduh. Apa yang kita mulai dari acara nomor 2, kita sama-sama dengan pujian kita, O Yerusalem kota mulia. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Pada saat ini ya Tuhan, Sivitas Akademika Universitas Tular, para alumni, mahasiswa, dosen struktural, kami ada di tempat ini. Kami berdoa kepada Engkau ya Tuhan, berdoa untuk acara kami, berdoa untuk keluarga besar Senam Bela. Atas seizin dan sepengetahuan Tuhan, Bapak yang kami kasihi, Bapak Pendiri
berdiri Universitas Putan Tular ini, Yayasan Budi Murni Tengkorak. Secara manusia ya Tuhan, semua larut dalam kesedihan, khususnya para keluarga. Dengan demikian ya Tuhan, pada saat ini kami sepakat untuk kami saling berbagi, saling menopang dalam segala keadaan. Yang berduka boleh ditopang pada saat ini. Dengan demikian, acara kami pada saat ini kami serahkan kepadamu. Biarlah Engkau ya Bapa yang berkarya, sehingga ibadah ini bukanlah hanya ibadah seremonial, tapi lebih daripada itu ya Tuhan, lewat ibadah ini keluarga boleh terhibur. Terima kasih ya Bapa, kami puji Engkau. Di dalam nama anak Tuhan Yesus Tuhan Guru Selamat kami berdoa kepada. Haleluya. Amin. Kita akan lanjutkan dengan acara nomor 4, berserah kepada Yesus tubuh, roh dan jiwaku. Dari dosen taman. Terima kasih, puji syukur. Saya mengenal Amang Sinambela yang baik ini di tahun 94. Beliau sangat baik. Saya baru tamat dari USU, menikah dengan tentara di Jakarta. Menghadap beliau, saya mengajar di Kedoya tahun 2000 sampai 2022. Tapi karena ikut suami lagi, saya berhenti. Sampai akhirnya kembali tahun 2022 dengan membawa anak saya untuk kuliah di Putan Tular, dan saya juga jadi ikut kuliah lagi sebagai RPL di Fakultas Hukum. Makanya status saya jadi mahasiswa lagi. Banyak sekali terobosan yang dilakukan Amang ini selama hidupnya, banyak inspirasi juga kepada generasi muda, anak-anak saya. Selalu saya bilang banyak hal yang baik contoh sama Amang ini. Begitu juga anak-anaknya. Kiranya Putan Tular semakin maju, semakin diberkati, dan pelayanannya kiranya lancar besok sampai ke acara penguburannya. Dan keluarga yang ditinggalkan
diberi ketabahan, dan juga untuk menatap hari-hari ke depan. Terima kasih. Kemudian untuk alumni. Shalom. Pertama-tama saya memperkenalkan diri sebagai alumni. Saya bernama Mihron Pasaribu, alumni Fakultas Ekonomi, lulus tahun 98. Dan kedua, saya mohon maaf jika penampilan saya saat ini kurang berkenan di hadapan Bapak Ibu, karena sebetulnya memang saya tidak berpikir saya ditunjuk untuk memberikan sambutan dari alumni. Dan yang ketiga, mohon maaf juga kepada senior-senior saya, sama juga karena memang mungkin seharusnya yang lebih senior yang lebih tepat untuk memberikan sambutan. Sama seperti yang telah disampaikan beberapa yang memberikan sambutan barusan dan tadi, saya kuliah di sini tahun 94 karena memang sebelumnya sudah kerja dengan ijazah 1 lembar ijazah SMA. Lalu saya berpikir saya butuh untuk pengembangan diri saya, tetapi ada banyak kesulitan, ada banyak tantangan, khususnya soal pembiayaan. Lalu pada akhirnya kaki saya melangkah di Universitas Unpad karena disinilah mungkin Tuhan menempatkan saya untuk menimba ilmu. Tahun 98 saya lulus. Saya masih ingat waktu wisuda, Bapak inilah, Amang inilah yang memberikan sambutan waktu itu. Sepenggal kalimat yang disampaikan Amang ini, satu buah pisang pun saya belum makan dari universitas ini. Di situ saya oh iya. Tapi memang saya tidak terlalu mendalaminya. Puji Tuhan, selepas saya kuliah dari sini, saya memang mendapat promosi di tempat pekerjaan saya. Perusahaan itu cukup besar. Tetapi berkat saya ditempa di sini, dapat ilmu di sini, sehingga naluri bisnis saya yang lebih membawa saya untuk saya berwira swasta di luar, pekerjaan saya pun saya tinggalkan. Yang mau saya sampaikan adalah inilah jasa Bapak ini, dimana kalau saya pikir-pikir, saya sebagai seorang wiraswastawan, bisnis sekolah, mendirikan sekolah yayasan sebetulnya bukan bisnis. Mungkin kalau saya punya uang, bukan sekolah yang mau saya kembangkan, tapi dari suatu bisnis yang profitable. Tetapi itulah Bapak ini dikirim Tuhan menjadi berkat bagi kita semua, mendalami dan bergerak di bidang yayasan. Semoga jasa Bapak ini mendiang menjadi panutan bagi kita semua, dan kami juga berharap kepada keluarga besar Yayasan Budi Murni, keluarga besar Sinar Bela. Kami juga tetap berterima kasih karena mungkin juga bahwa banyak juga berpartisipasi, banyak juga berkorban di sini untuk para mahasiswa dan alumni. Kiranya universitas ini, yayasan boleh berkembang terus. Terima kasih. Itu cukup, demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih teman-teman kami, Mihron Pasaribu. Yang kedua dari alumni hukum. Terima kasih Pak Rodia. Kepada keluarga besar Sinar Bela dan keluarga besar Beringing, puji Tuhan, apapun
jiwa yang diberikan Tuhan, tetap kita mengucap syukur. Pertama, saya perkenalkan, saya Parlin Sihaan, angkatan 95 Fakultas Hukum. Dan beliau ini waktu saya kuliah, saya juga menyambi-nyambi pekerjaan di luar. Saya tidak bisa lupakan bantuan Bapak Sinambela ini. Saya pakai hot mic sekitar 40 apa 50 tahun. Dapat pekerjaan di Tanjung Priuk. Karena saya mahasiswa di sini, saya tahu persis perusahaan Sumber Batu ini bergerak di bidang hot mic. Saya menghadap beliau, saya pakai hot mic di sini dengan harga miring, langsung didisposisi kepada Lai almarhum Santo. Saya langsung ke jalan ke Cakung, saya menghadap almarhum Santo. Kata Lai itu, Santo juga kenal saya juga kenal. Gimana Lai bapak ini? Katanya kalau jual komik nggak boleh murah, nggak boleh berkurang, tapi dibikin gini. Nggak tahu. Bantu aja dulu Lai Santo. Nah, sehingga saya pakai itulah beliau. Waktu itu kami angkatan 95 selesai 99, karena kuota untuk wisuda pada saat itu kurang kuotanya, sehingga kita di wisuda tahun 2000. Jadi karena kekosongan rektor pada saat itu, ada demo teriak-teriak kecil di kampus ini dulu, sehingga beliaulah yang turun menggantikan rektor, yang langsung menggeser tali topi ya, tali topi. Saya ingat beliau ini karena saya sering bicara dengan beliau, ikut pada saat itu membuat riak-riak. Begitu saya menundukkan kepala, geser tali topi, beliau berkata, "Oh bedel doa teh." Oh bedel. Jadi gue bilang sama bapak ini, buruan Pak, nanti jadi ribut lagi di belakang. Iya. Baru saya dikasih lemang aja bambu oleh rekan kita Ibu Sri. Nah itulah sedikit saya dengan beliau. Karena angkatan 95 itu banyak senang catur, sering tidak masuk kuliah main catur. Jadi terima kasihlah kepada keluarga. Tadi juga Ibu bilang semoga Tuhan memberkati semua keluarga Sinambela, dan kepada anak mantu semua cucunya bisa menjalankan usaha yang ditinggalkan oleh beliau Bapak yang kita sayang ini. Terima kasih. Itulah sekilas dari kami Fakultas Hukum angkatan 95. Mau lihat ya, Horas? Berikutnya untuk TU. Kasih buat keluarga yang berduka, keluarga Sinambela, Sitorus Purba. Mungkin saya tidak banyak berkata-kata, tapi bukan ibu atau bapak yang berduka, kami juga staf, kami juga berduka. Kami juga para staf hanya dapat mengatakan turut berduka cita Pak, Ibu. Terima kasih. Oke, untuk berikutnya dari dosen.
Terima kasih. Sebenarnya semalam saya sudah berbicara di sini, dosen dari anggota Serikat Dosen dan Pekerja Bebas Natural, tapi hari ini ditutup lagi. Jadi saya pikir saya akan datang ke sini, yang penting saya datang tiap hari memandang-pandang wajah beliau ini sebelum diberangkatkan. Tapi hari ini ditugaskan lagi, oleh karena itu mohon izin ya rekan-rekan dosen untuk saya mewakili rekan-rekan dosen menyampaikan sepatu dua kata di sini. Sebagai dosen penyintas tular, maka saya akan fokus membicarakan tentang pendidikan. Hal yang lain yang saya menyampaikan. Yang menarik sejauh sepengetahuan saya, yang unik dan menjadi suatu hal yang langka, sebuah karya beliau ini. Mulai saya lulus SMA atau mau lulus SMA, perkenalan pertama dengan beliau ini, sampai kemudian saya datang ke kampus ini, kuliah di sini dengan mendapat beasiswa dari yayasan yang ditawarkan beliau waktu itu, hingga saya menjadi dosen tahun 2003 sampai hari ini. Dan ada satu proses cukup saya bersama beliau ini pada suatu waktu, pada saat beliau mencalonkan diri sebagai Gubernur Sumatera Utara, saya jadi ditarik dari staf Pak Budi waktu itu. Saya staf di Pak Budi 3 bulan, tapi kemudian ditarik menjadi ajudan pribadi beliau selama 1 tahun lebih. Jadi cukup panjang perjalanan beliau yang saya ada sebagai saksi. Saya mau sampaikan sedikit supaya menguatkan dan menjadi pelipur lara bagi keluarga yang sedang berduka. Khusus di bidang pendidikan, saya melihat ya, Bapak ini yang kita sayang ini punya perhatian khusus, dan satu-satunya yang paling dibanggakan beliau, saya tahu dan kita banyak tahu bisnisnya banyak, tapi selalu ini, bahkan sebelum ini berdiri di 8 lantai, tiap hari selalu usahakan dia singgah di sini. Jadi saya sadari kemudian, oh itu caranya menjaga impiannya yang menurut orang tidak mungkin pada saat itu. Tapi dia pernah datang, hari Minggu pun datang. Mungkin Bapak Ibu yang lebih senior saya mungkin tidak tahu, tapi saya tahu karena saya sempat tinggal di kampus ini. 1 lantai sebagaimana yang saya sebutkan semalam, bentuk 1 lantai, pagi digunakan untuk STM, sore digunakan untuk perkuliahan. Jadi masih numpang. Hari Minggu pulang dari gereja, beliau bersama ibu datang ke sini, muter-muter lihat-lihat saja. Belakangan saya sadari, begitulah cara dia menjaga mimpinya. Mimpinya bahwa ini, saya ingat selalu, menjadi perguruan tinggi terbesar di Asia Tenggara. Ya, memang tidak bisa langsung di masa beliau. Tapi kemudian 92 saya kesini sebagaimana disebutkan tadi. Beberapa bulan kemudian, di akhir tahun 92 dilakukanlah peletakan batu pertama ditandai dengan pemancangan, dan langsung berlanjut 2 tahun kemudian sudah berdiri 4 lantai dan langsung lanjut sampai 8 lantai. Sementara kami yang udah semester atas, semester 5, sementara dipindahkan dulu ke Cipinang Muara, anak semester 1 sampai semester 3 kuliah di sini 4 lantai. Tidak berapa lama kemudian berdiri kokoh 8 lantai sampai sekarang kita lihat. Tidak cukup sampai di situ. Beberapa tahun kemudian, ini kan jumlah mahasiswa itu membludak. Dibangun gedung sebelah 8 lantai, selain yang dibangun di Kedoyan 5 lantai. Tapi saya fokus kepada yang 2 ini, karena di sana kan gedung bersama. Tapi yang ini 8 lantai di daerah strategis. Suatu pencapaian yang luar biasa dari sisi keuangan itu, keberanian yang luar biasa. Menapak dari bawah, maka sebagaimana tadi ada yang menyebutkan, saya belum sempat menikmati hasil dari bersuara. Iya, beliau memang tidak menikmati. Kalau ada yang menikmati itu hasil dari bisnis yang lain. Kenapa? Karena keuntungan-keuntungan dari bisnis yang lain ditumpahkan semua demi mewujudkan cita-cita beliau mendirikan suatu perguruan tinggi yang bisa menampung orang banyak dengan biaya yang relatif terjangkau. Beliau bertekad menyediakan perguruan tinggi bagi orang-orang
yang tadinya tidak memiliki harapan untuk kuliah. Caranya bagaimana? Dengan biaya murah, tetapi perkuliahannya tidak murah. Sampai sekarang kita berjalan, nggak ada itu jalan normal sesuai dengan standar semua pertemuan, apa tidak ada berjalan normal. Uang kuliah masih relatif murah. Memang itu keinginan beliau. Ya. Dan akhirnya saya sudah 27 tahun lebih dari dosen di sini. Memang satu angkatan saya, junior saya banyak sudah yang dari buruh pabrik ya. Dulu kan di daerah Jakarta ini pabrik-pabrik otomotif ya, sebelum dipindahkan ke Tambun sampai di Cikarang sana, itu akhirnya bisa kuliah. Yang saya saksikan terutama di Fakultas Teknik, akhirnya bisa kuliah dengan biasa murah, buruh loh, operator. Jadi benar terbukti. Lalu hal lain ya, yang saya lihat kepedulian Bapak ini terhadap pendidikan tinggi, khususnya pendidikan tinggi ya. Banyak sudah orang-orang yang dengan jasa beliau ini akhirnya bisa kuliah di Universitas Tulang dengan beasiswa. Saya tidak pernah mau memungkinkan untuk bisa, malam sudah saya sampaikan, saya adalah orang yang pertama ya. Saya bersama 4 orang teman saya, Riston Marpau yang dari hari Minggu lalu sudah sibuk warawiri ngurusin beliau ini, Pak Riston Marpau yang sekarang jadi melayani di BPH Yayasan ya. Lalu bersama Ridwan Sepanggan yang sekarang jadi pebisnis, pengusaha mengikuti jejak Bapak ini. Bolak-balik ke Simbol Bapak ini tiap hari ya, karena saya bisa pahami mungkin dia belum puas-puas terus sambil menunggu dengan Bapak Ibu. Ada 5 orang kami yang pertama, tidak sampai di situ. Tahun depannya, tiap tahun saya tidak bisa hitung lagi, sudah tidak tahu berapa puluh orang yang kuliah di sini dengan beasiswa 100% dari Yayasan Pendidikan Budi Murni. Begitu pedulinya beliau ini dengan pendidikan dan SDM, supaya banyak orang mendapat kesempatan mengencap pendidikan tinggi dari masyarakat yang terutama menengah ke bawah. Maka saya sebutkan tadi perhatiannya khusus di bidang pendidikan sangat dalam, dengan kegigihannya luar biasa, sampai hal yang di luar dugaan banyak orang. Akhirnya kita bisa melihat kampus ini sampai sekarang begitu besar ya. Oleh karena itu, di tengah kedukaan yang mendalam kepada pihak keluarga dan khususnya kepada putra-putra beliau, para mantu dan para cucu, di tengah kedukaan ini saya mengucapkan selamat berbahagia karena telah menerima warisan besar dari beliau ini. Saya pun di tengah kesedihan saya dalam pertemuan saya dulu beberapa hari, saya juga senyum sendiri karena beliau telah mewariskan kepada Bapak Ibu sekalian keluarga dan juga kepada kita semua di sini sebuah warisan besar yang jarang sekali, yaitu apa? Sebuah perguruan tinggi di mana kita sekarang berkumpul. Itulah warisan besar yang tidak ternilai dari segi rupiah. Maka berbahagialah dia berangkat sekarang dengan menyerahkan warisan kepada kita untuk kita jaga bersama, kita jaga, kita kembangkan, dan kita pastikan harus kita wariskan dengan baik kepada generasi berikutnya sebagai bentuk penghormatan kita atas semua jerih payah dan perjuangan beliau. Sekali lagi selamat berbahagia, Tuhan memberkati, kiranya Tuhan menguatkan Bapak Ibu sekalian melewati masa duka ini. Salam Horas. Sama yang mengabdikan. Berikutnya yang mewakili pejabat Bu Retno. Shalom. Pertama-tama kami dari Struktural Bapak dengan yang terhormat Bapak Budi Sinambela beserta Ibu dan juga para putra-putri di sini, Sinambela, keluarga besar Sitorus, juga Kampung Bolong, dari Kampung Bolong,
kami turut berduka cita yang sedalam-dalamnya dengan telah dipanggilnya Tuhan Yesus Amang, di mana Amang ini juga merupakan sahabat kekasih Amang mertua Bapak Ketua Karmel Damanik SH. Jadi kami mengenal beliau sebelum jadi dosen, saya sudah mengenal beliau karena beliau adalah teman dekat Amang mertua saya, di mana waktu bangun ini ngecor berdua nungguin. Nah sampai malam juga beliau sangat tangguh, religius juga, intuisinya sangat tepat sekali, sehingga berdirilah kampus Universitas Emputan Tular. Juga beliau juga pebisnis yang handal, di mana tadi Pak Mohan dan yang lainnya sudah sampaikan. Nah tentunya semua sekarang ada di pundak Bapak Budi, Ibu Christine, Bu Eti, serta cucu-cucu semua ya, dapur ya, pertama pengeluaran ya, cucu pertama. Nah tentunya juga semoga nanti senantiasa dalam penyertaan Tuhan, di dalam melanjutkan cita-cita luhur Amang Sinambela, Tarnama Sinambela yang sudah beliau mencapai sampai semegah ini Tantular. Kiranya nanti akan bertambah banyak mahasiswa seperti dulu lagi beberapa tahun yang lalu sebelum COVID. Kemudian juga banyak sekali para lulusan Emputan Tular yang tidak bisa dipandang enteng, karena banyak sekali yang sudah menjadi asisten manajer. Sudah banyak mahasiswa-mahasiswa kami khususnya dari teknik industri. Kemudian banyak juga yang megang di pemerintahan. Nah, jadi Universitas Emputan Tular juga bisa bersaing dengan universitas-universitas negeri yang lain. Apabila wawancara, itu saling bertanya, kamu dari mana? Nah, kebetulan juga keponakan saya juga lulusan dari ilmu komunikasi. Adik saya paling kecil juga dari sini, yang sekarang di iNews maupun pegang di perusahaan yang cukup besar juga. Jadi tidak bisa dianggap enteng juga Universitas Emputan Tular. Semoga di kemudian hari mahasiswa dan lulusan-lulusan di Universitas Emputan Tular sangat tangguh dan tidak harus menjadi pegawai negeri ASN, tapi bisa menjadi pengusaha-pengusaha yang handal. Nah itu seperti Amang sudah berikan pengalaman, kita menjadi wirausaha juga. Nah itu sudah diberikan contoh dari almarhum Amang Sinambela. Nah kiranya dari kami turut berduka cita yang sangat mendalam. Semoga acara demi acara bisa berlangsung dengan baik. Dan puji syukur juga Pak Budi beserta keluarga yang kemarin telah menghadiri putranya untuk wisuda di Universitas juga bisa pulang dengan selamat sampai di tanah air. Dan bisa nanti melangsungkan acara adat demi adat sampai besok hari Sabtu untuk mengantarkan Amang di rumah peristirahatan sementaranya. Nah, Amang sekarang sudah bergembira di sana, sudah bersenang bertemu dengan Tuhan Yesus, dengan Inang Amang di sana. Kiranya dari saya cukup sekian, mungkin bisa dilanjutkan. Terima kasih. Ada satu poin, tidak bisa dianggap enteng lulusan Emputan Tular. Untuk itu kita berikan sambutan dari Rektor Fikenggi yang mewakili dosen tamu. Oleh teman di Patikian Perjolongan, saya mohon maaf tulai kuna burju tunambau. Saya sebetulnya habis operasi, tapi karena rasa cinta saya sama tulang saya, karena sayangku sama Leko sama inangnya, izin saya mewakili. Tadi sampaikan oleh sahabat saya Rulia, saya
Institut Bisnis dan Informatika Koikiaki. Atas nama saya juga membantu lembaga layanan pendidikan tinggi wilayah 3. Izin saya menyampaikan, kami mengucapkan turut berduka cita atas dipanggilnya tulang yang sangat kita cintai. Sebagai pribadi dan yang sudah bergelut di dunia pendidikan, saya tahu bahwa tidak mudah lah ya, tidak mudah. Saya 12 tahun jadi rektor, saya jadi manajemen itu 20 tahun. Saya tahu bagaimana sulitnya mengelola perguruan tinggi. Yang penting adalah hati. Ondo dari Batudu, Tulamon, titik di Goluna. Hati. Pendidikan itu bukan mencari untung, tapi pendidikan itu harus menjadi saluran berkah bagi banyak orang. Saya tidak banyak berbicara dengan tulang, tapi saya tahu semenjak saya mahasiswa sampai saya menyelesaikan doktor, saya tahu kiprah beliau. Salah satu tokoh Batak yang tidak mencari uang dari pendidikan. Ini yang sulit. Saya sudah banyak bergaul dengan yayasan. Saya tahu bagaimana. Anak idolaku, aku juga Mulut P, nungalau tulang, pusturohanami. Tulang telah membuat komputer tulang itu berdiri dan berjalan. Itu adalah legasinya. Itu adalah warisannya. Bagaimana selanjutnya? Itulah tugas lain. Pusturohaku, di Laiku, di Nambau, di Saluhuna, keluarga besar. Mimpi tulang ini harus kita wujudkan. Harus kita wujudkan. Saya tahu lulusan Putan Tulang bukan hanya tidak dipandang enteng, tapi mereka punya yang namanya semangat, fighting spirit yang luar biasa. Anak idolaku, Tuhan Posturohaku, jangan kita sia-siakan apa yang sudah tulang bangun. Beberapa interaksi kita sama Inambau, sama keluarga, saya lihat bahwa semangat tulang mengalir di kalian, mengalir doleku, mengalir Inambau, mengalir seluruhnya. Ayo, untuk itu, untuk seluruh keluarga besar Emputan Tulang, Pak Wiki itu di kampusnya hanya satu yang dia katakan demikian. Hal yang paling tidak bisa akan dia sesali jikalau satu saat beliau dipanggil oleh Tuhan. IBKKG tidak dipandang orang. Itu pesan beliau kepada saya. Suwaksone idolaiku, Yonan itulah lagucu. Tulaiku, Tuhamu seluruhnya. Semua mulai dari manajemen, dosen, teknik, gak ada gunanya kita di sini menyampaikan rasa duka cita kita, rasa sedih kita, kalau tidak bisa kita pelihara kampus ini menjadi kampus yang terbaik. Itu adalah penghargaan tertinggi bagi kita untuk tulang. Air mata, keluh kesah itu ada makna, tapi tak bermakna jikalau setelah tulang ini berbahaya di sultan, kita menyanyiakan legasinya, menyanyiakan warisannya. Semua saya dari luar hanya ngomong itu saja. Ayo, kebersamaan dalam pemikiran, kebersamaan dalam semangat. Apapun tantangan akan bisa kita lewati.
rektor UGM tidak ada arti kita nangis di sini jika kita tidak bisa menjaga diri sendiri. Untuk itu saya dulu yang harus. Oke, jadi yang terhormat, saya di sini mewakili Pak Rektor, Pak Rektor, karena kebetulan Rektor kami sedang sakit. Warga akademi juga berhalangan, mau tidak mau, saya di sini mewakili Rektor. Jadi untuk kita semua, mohon maaf dulu ini, ada kata pesan dari Pak Rektor yang ini. Tidak ada arti kami di sini jika kami tidak bisa menjaga ini. Untuk itu semua tolong kita renungkan dulu. Ada saya kutip di sini. Ini ada saya kutip dari buku Pantang Menyerah, buku Pak Ketua ini. Buku Pak Ketua ini terbit tahun 1996 di Jangan Salah Tafsir. Saya baca tanpa mengurangi koma dikit. Ada satu alasan yang paling mendasar mengapa saya menginginkan terbitnya sebuah buku yang mencoba membeda keberadaan saya. Mulai dari masa kecil, ketika tinggal di desa, hingga keberadaan saya saat ini. Tiada lain karena saya ingin menitipkan catatan pertama, sejarah kepada istri anak dan menantu. Sejarah kepada istri anak dan menantu. Yang kedua, sumber batu. Yang ketiga, Yayasan Pendidikan Budi Murni. Yang keempat, hutang tular. Jadi Pak kami di sini, sengaja tadi malam saya cari ini, karena ini bukan pesan saya, pesan Pak Ketua ini. Saya pribadi mengingat Ketua ini, ada 3 yang saya ingat. Yang pertama, kerapian. Kerapian tidak menurun sama Pak Budi, Pak Santo, tidak menurun. Yang kedua, menghormati manusia. Bapak ini, sejak kami mengajar di sini, rapat diomelin, habis rapat wajib makan. Kebetulan saya orangnya buat makan. Bapak ini kadang-kadang mana sih Pasar Ibu biar makan. Kemudian yang ketiga, ada buku Bapak ini membangun dengan intuisi. Kita semua tahu, Bapak ini membangun kampus di Jonggol, maritim. Semua kami ini bingung, maritim kok dibangun di Jonggol. Sama seperti waktu kampus ini, waktu ini apa? Waktu rawa-rawa. Semua bingung, kok diambil di sini. Itulah yang saya ingat dari Pak Ketua ini. Jadi kemudian yang perlu saya informasikan di sini, ada yang kami ambil di sini. Ada 4 pesan. Ulangnya kepada anak Sumber Batu, Yayasan Pendidikan Budi Murni, Antular. Saya di sini mewakili Antular. Tanpa Bapak ini tidak ada alumni kita 9.754 orang yang berkarya di Indonesia. Tanpa Bapak ini, Pak Morhan di sini beasiswa dari nol sampai tamat. Tanpa Bapak ini tidak pernah jadi S2 dosen ini. Banyak lagi. Jadi yang saya masuk di sini, karya Bapak ini dari segi pendidikan sudah diakui. Maka pada tahun 94 Bapak ini dinobatkan sebagai tokoh pendidikan. Pak Budi kapan? Kita nggak tahu. Kemudian yang kedua, Bapak ini tahun 90 dinobatkan sebagai tim damai HKBP. Sebagai tim damai HKBP. Dari hari Senin kemarin banyak gereja-gereja Katolik segala macam untuk berbicara di sini. Karena apa? Perjuangan Bapak ini untuk membangun gereja. Oleh karena itu Bapak ini tahun 90 dinobatkan sebagai tim damai. Pertanyaan, biar anak cucu nanti menjawab. Kemudian tahun 92 Bapak ini dinobatkan sebagai pahlawan wirausaha. Untuk kita semua mungkin di sini, mengapa Bapak ini disemayangkan rumah duka di sini? Mengapa tidak di Sumber Batu? Padahal Sumber Batu lah yang paling tinggi apanya Pak ya. Tapi mengapa di sini? Permintaan Bapak ini harus disemayangkan di sini. Inilah pesan bersama kami ini, seperti kata Pak Rektor tadi, tidak ada arti air mata kami ini di sini jika kami tidak bisa menjaga ini. Jadi untuk keluarga di sini, Pak Budi, Ibu Christine, Ibu Eti, saat ini alumni kita 9754 orang, sudah banyak berkarya di Indonesia ini. Pesan Bapak ini dititipkan sama kami untuk menjaga kampus ini. Kami hanya bisa mengatakan di sini, Bu,
apakah catatan Bapak ini di kata pengantar pantang menyerah itu akan dibuang atau tak dijaga? Biarlah Bapak ingin menjawab. Saya ulangi di sini, tiada lain karena saya ingin menitipkan catatan sejarah kepada istri, anak, dan menantu, termasuk kepada keluarga besar Sumber Batu Group, Yayasan Pendidikan Budi Murni, dan Alhamdulillah. Kami dari Akademika, saya mewakili rektor, dua kami untuk Bapak Ibu. Kesan ini apakah kita buang atau kita jaga, itulah yang dipegang itu sama Bapak. Kami akan bertanggung jawab menjaga kampus ini. Untuk pesan yang lain, biarlah Bapak Ibu yang menjaga. Maka dengan demikian Pak, dari kami Alhamdulillah, kami berdoa acara untuk hari Sabtu, biarlah Tuhan memberkati semua, Tuhan memberikan kekuatan kepada kami semua. Kami bisa merasakan juga Pak Budi, Ibu Christine, Ibu Betty, teman guru kami di sini, nanti akan dihibur oleh Pak Payaman. Jadi itulah kira-kira kata sepatah kami, saya mewakili rektor. Sekian dan terima kasih. Kita lanjutkan acara nomor 6. Cuma saya mohon hanya satu ayat saja. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, hanya satu ayat saja. Tiba gilirannya ya Tuhan, Engkau akan berbicara lewat hamba-Mu. Urapi firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi pendengaran kami. Secara khusus kami semua yang berduka di tempat ini. Dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa kepada. Haleluya. Amin. Saya sering membawakan firman pada saat duga, karena memang saya coba di gereja saya meminta, dan memang itu keinginan daripada jemaat, supaya saya yang bawa firman pada saat duka. Tapi kadang-kadang pada saat duka itu ada yang katakanlah seperti tadi sudah banyak kata-kata penghiburan. Saya khawatir firman Tuhan ini tidak lagi menarik bagi kita, karena mungkin juga sudah rasa bosan, apalagi tamu sudah menunggu. Saya sudah dikode dari sana supaya dipercepat. Mohon maaf Bang kalau nanti agak lama sampai jam 5, mohon maaf. Dalam penyampaian firman Tuhan ini saya akan coba ambil dari Yohanes 11 ayat yang ke-25. Mungkin ada Android suci, boleh dibuka. Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada Aku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepada Aku
tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Mungkin 2 tahun atau 3 tahun yang lalu, ada di YouTube tukang becak di Medan. Barangkali pernah nonton YouTube ini. Kalau pernah, barangkali tidak begitu menarik lagi cerita saya. Tapi bagi yang belum, saya cerita. Ceritanya begini. Ada seorang tukang becak, lalu ada penumpang. Oleh penumpang ini meminta kepada tukang becak, tolong antar saya ke tempat sana, jauh, memang jauh. Lalu tukang becak bilang, oke, dengan harga yang memang berkali-kali lipat dari biasanya. Lalu mulailah mereka naik becak, dibonceng, karena di sana waktu itu bonceng pakai, ya bukan mesin, pakai kaki. Lalu yang tahu lokasi adalah penumpang ini. Lalu penumpang inilah sebagai navigatornya, ke kiri, belok kiri, lurus, lurus, ke kanan, ke kanan. Demikian mereka sampai berkilo-kilometer. Memang capeklah tukang becak ini. Lalu pendek cerita, sampailah mereka di tempat yang dituju. Lalu penumpang ini memberikan uang, bahkan dilebihkan dari kesepakatan pertama. Tapi tukang becak ini menangis. Penumpang mulai bingung. Ini kenapa ini? Padahal ongkosnya sudah saya bayar lebih dari kesepakatan. Kenapa ini menangis? Lalu penumpang ini bertanya kepada, atau penumpang bertanya kepada tukang becak, Bang, kenapa abang menangis? Padahal saya sudah berikan kepada abang lebih dari apa kesepakatan kita. Apa kata tukang becak itu? Pak, sambil menangis, saya bukan masalah harga, saya bukan masalah nominal. Terus kenapa bapak baca? Saya nggak tahu pulang. Karena dia nggak tahu pulang. Karena tadi navigator ada ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, lurus ke kanan. Dia tidak tahu pulang. Pertanyaan sekarang, sesuai dengan cerita ini, kalau banyak orang bercerita atau mencita-citakan anaknya supaya berhasil, ada banyak orang mencita-citakan supaya usahanya berhasil, ada orang bercita-cita supaya segala sesuatu yang dia akan lakukan berhasil. Pertanyaan, apakah kita pernah membuat suatu program ketika kita sudah selesai hidup kita dari dunia ini? Coba kita renungkan. Apakah ada orang yang pernah bercita-cita membuat suatu cita-citanya? Bagaimana setelah saya nanti mati? Di gereja saya katakan, waktu ada dalam situasi seperti ini, mayatnya masih di situ, masih kaku. Saya bilang sama bapak-bapak, saya bilang sama ibu-ibu, saya bilang sama jemaat, semua tutup mata. Mereka tutup mata. Tolong Anda bayangkan bahwa suatu saat Anda akan seperti bapak ini. Karena dikatakan bahwa kematian itu pasti adanya. Di dunia ini banyak yang tidak pasti, bahkan dikatakan hampir semua tidak pasti. Tapi soal kematian itu pasti ada. Nah, kalau itu sudah pasti, kenapa orang sekarang bermain-main akan hidupnya setelah kematian itu? Banyak orang sekarang hanya kalau saya buat skopnya, bercita-cita mempunyai suatu rencana ketika dia mulai lahir sampai dia mati. Tapi jarang orang yang membuat program bagaimana nextnya setelah kematian itu. Karena sesungguhnya seperti ayat ini tidak bisa saya panjang-panjang. Ayat ini semana Lazarus, di situ ada keluarganya Maria dan Marta.
Mereka melihat kematian itu dari perspektif manusia, berbeda dengan Tuhan. Marta menganggap bahwa kematian itu akhir daripada segala sesuatu. Maka dia menangis. Karena menurut dia sudah hilanglah semua. Karena ibotonya sudah mati. Tapi apa kata Tuhan? Dia tidak mati. Atau dikatakan berbahagialah kalau dia yang mati. Karena dikatakan dalam ayat yang barusan saya baca itu, akulah kebangkitan dari barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun mati. Bagaimana ceritanya? Udah mati dibilang hidup. Karena bagi Tuhan tidak ada mati. Dikatakan oleh Tuhan, mati seperti Bapak ini adalah tidur yang panjang. Sekarang kita adalah bagaimana mempersiapkan, nanti di ayat 25, bagaimana kita mempersiapkan diri kita. Apakah kita pernah buat satu persiapan setelah kita mati? Pada saat ini saudara, tolong dilirik tangan kirinya. Semua tangan kiri mungkin bisa dilihat sampai dilirik. Ada tulisan M. Ada tulisan M. Kalau nggak ada M berarti bukan manusia dia. Di tangan kanan juga ada M. M juga ada di tangan kanan. Kalian tahu apa artinya? M yang pertama, memento, yang di kiri. M yang kedua, mori. Memento mori. Memento mori. Apa maksudnya? Ingatlah akan hari kematianmu, tidak lama lagi. Sebenarnya tiap hari kita diingatkan memento mori, memento mori, memento mori. Tapi banyak orang tidak percaya akan hal itu. Bahkan dianggap itu hanya main-main saja. Mulai sekarang, bila perlu dibuat di profilnya, memento mori. Karena kematian kita sebenarnya sudah dekat. Maka ayat 25 dikatakan, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadamu tidak akan mati selama-lamanya. Rupanya nanti ada kematian selama-lamanya, ada kehidupan selama-lamanya. Kematian selama-lamanya adalah itu hidup. Kehidupan selama-lamanya itu hidup, cuma di alam yang berbeda. Kematian yang selama-lamanya hidup di neraka selama-lamanya. Kehidupan yang di selama-lamanya hidup di surga selama-lamanya. Bayangkan nanti saya bilang sama jamaah saya, tolong nanti pulang ke rumah ada bara api di rumah, tolong buatkan sampai berbara-bara apinya, merah-merah apinya, pegang 5 menit kamu mati di situ. Tapi nanti bayangkan kita hidup di dalam neraka itu selama-lamanya. Tapi banyak orang sekarang nggak takut lagi, karena memang sekarang orang sudah banyak nggak ada yang ditakuti. Justru sekarang ini, kalau dulu banyak orang takut sama setan, anehnya sekarang justru setan takut sama, udah banyak orang sekarang ini setan takut sama orang. Jadi kalau ada lewat orang, setan itu pada kabur, ketakutan. Pada saat ini kepada kita semua, Bapak kita yang kita haholongi ini sudah selesai, stop. Tinggal kita sekarang. Maka saya katakan kepada kita, firman Tuhan kepada kita sekarang mengingatkan bagaimana nanti program yang kita sudah buat setelah kita mati. Bagaimana program-program kita. Padahal bagaimana nanti daripada kualitas kita nanti setelah kematian itu ditentukan perbuatan kita mulai dari awal sampai kematian ini. Itulah sebagai dasar Tuhan nanti untuk kita nextnya setelah kita mati kita kemana. Apakah kita dalam kehidupan yang menyala-nyala itu berupa neraka? Hati-hati.
Tidak lama lagi hidup ini. Bapak ini telah selesai. Stop, finish. Dia telah menyelesaikan seluruh perjalanan hidupnya. Tinggal kita sekarang, tinggal anak-anaknya sekarang, tinggal Pak Romainnya sekarang, tinggal Pak Hopunya sekarang. Bagaimana ini? Dia sudah selesai. Kepada kita semua, dan kita banyak bersaksi lewat kesaksian yang hidup yang dari kita. Mari kita dalam hidup kita ini boleh saling berdoa. Kiranya situasi sekarang ini membuat kita membuka lembaran baru bagi kita. Semakin mengerti kemana kita sebenarnya nanti. Dunia ini hilang ini. Tidak selamanya seperti ini. Habis ini. Tapi yang perlu kita renungkan sekarang, memento mori. Tidak lama lagi. Ingatlah akan hari kematianmu. Sebagaimana Bapak ini sudah selesai, kita lihat tangannya sudah terletak. Itu mengatakan sebenarnya tidak ada lagi duka di sini. Tidak ada lagi tangis sebenarnya di sini. Hanya kemanusiaan kita yang membuat ini ada ketangisan. Bagi kita sekarang adalah bagaimana meneruskan daripada perjuangan Bapak kita ini. Kami berdoa biarlah sampai nanti malam, nanti besok sampai hari Sabtu, Tuhan yang memberkati dan seluruh yayasan yang sudah dibangun Bapak ini menjadi yayasan berkat bagi banyak orang. Amin. Terima kasih ya Bapak, Engkau mengingatkan kami lewat firman-Mu supaya kami boleh mengerti akhir daripada perjalanan hidup kami, supaya kami jangan hanya terlena di dunia ini ya Tuhan dengan kesibukan kami masing-masing. Karena hal itu sesungguhnya apa yang menjadi keindahan dunia ini, semua ini ya Bapa akan tertinggal dengan segala kemewahan. Tapi Kau mengingatkan kami ya Tuhan, supaya kami boleh mengerti akan arti hidup kami setelah kematian hidup kami ini kelak. Berkati kami semua ya Tuhan, khususnya kepada keluarga Sinambela pada saat ini, keluarga besar Sinambela, keluarga besar Tampu Bolon Parigi, keluarga besar Sitorus, keluarga besar Purba. Bapa, biarlah Engkau ada di tengah-tengah kehidupan mereka, sehingga ya Tuhan acara apapun ya Bapa yang mereka akan lakukan, bukanlah itu hanya sebagai simbol seremonial ya Tuhan, tapi mereka itu persembahkan pada akhirnya Bapa menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Dengan demikian ya Tuhan, kami serahkan seluruh rangkaian kegiatan ini. Engkaulah yang berkarya. Di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Tuhan Juru Selamat kami berdoa kepada Haleluya. Amin. Kita akhiri dengan acara Hidup Jemaat nomor 5332, kekuatan serta penghiburan. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu, suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Ayat 2. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkat-Nya bila aku jatuh, dihalau-Nya musuhku
kita tutup dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada kami hari ini makanan kami secukupnya, ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan, anugerah daripada Yesus Kristus, kasih daripada Allah Bapa, dan persekutuan dalam Roh Kudus senantiasa memelihara hidup kita. Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga. Jadi untuk kita semua, mahasiswa, alumni, teknik sama dosen, yang terima kasih. Maaf, yang terakhir dari para dosen tamu, Pak Rektor, terima kasih banyak. Itulah acara kita. Itu berikutnya kami serahkan kepada. Ini katanya mau langsung asuh betul. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, dan juga alumni dan juga teknik yang ada di Universitas Gelar. Terima kasih atas perhatiannya, atas ucapannya juga. Rangkaian acara pemakaman ayah kami. Terus terang kalau saya bisa timpali, memang sulit untuk kampus mengelola kampus. Tetapi saya yakin saya hanya mengandalkan Tuhan. Saya ingat amanat agung. Jadi tolong bantu saya juga di sini. Ya. Jadi karena perlu juga gak hanya satu orang yang berinteraksi, karena kayak kata Tuhan juga dibilang kan kita harus kalau 2-3 orang berkumpul akan didengarkan Tuhan lebih efektif. Saya harapkan juga demikian, karena sering saya bilang juga kalau dia komunikasi, nothing is impossible, nothing we cannot do, tapi itu yang paling penting, komunikasi. Dan seperti gambaran amanat agung tersebut adalah sebenarnya cek benar dari firman Tuhan selalu, yaitu tercermin dari kehidupan kita orang ke semua manusia juga. Karena itulah hal yang kita perhatikan. Karena kalau di kampus-kampus besar lainnya juga motonya juga selalu related sama hal yang berbau agama seperti itu. Ya, contohnya Harvard, Veritas, truth, kebenaran, dan juga Yale seperti Lux and Veritas, light and kebenaran and truth. Jadi semuanya kita cari itu aja. Saya rasa semuanya kita improvisasi bagus, karena dari edukasi itulah kita menghadirkan kebaikan Tuhan sebagai manusia. Yakinilah itu, karena saya punya prinsip seperti itu juga. Ya, terima kasih semuanya. Tuhan memberkati kita. Itulah kata sambutan, kata penerimaan yang terbaik dari adik kami dengan hati yang terbuka dan tulus. Semoga hatinya dibantu dengan rekan-rekan Universitas Tamputalam. Makasih. Kita rencana
Wabarakatuh.